tetamu terhormat kita yang jauh datangnya dari negara serumpun kita, Al-Fadhil Al-Mukarram Buya Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri Al-Bahjah, selaku pemimpin Lembaga Pengembangan Dakwah Pondok Pesantren Al-Bahjah di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Serta salam hormat kepada para asatizah, para santri, dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Alhamdulillah, tadi telah selesai acara majlis yang pertama, yaitu majlis solat maghrib secara berjemaah, dan selepas ini insya-Allah kita akan ke tentatif seterusnya, yaitu majlis ceramah perdana yang disampaikan oleh Al-Fadhil Buya Yahya Al-Bahjah sendiri. Sebelum kita ke majlis seterusnya, kami warga pesantren dan seluruh hadirin semua mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Buya Yahya serta rombongan kerana sudi singgah mengunjungi kami di pesantren ini, serta sudi meluangkan masa dengan memberi ceramah ilmiah buat kami di sini. Dan atas kesempatan ini, kami warga hadirin mengucapkan selamat kemerdekaan juga buat Republik Indonesia yang ke-80, Dirgahayu Indonesia. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi ke majlis ceramah perdana, pihak majlis terlebih dahulu ingin menjemput Tuan Guru Haji Ahmad Ridhauddin bin Haji Abdul Wahab selaku sahibul mahad untuk memberikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dari Palembang. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat dengan waktu menunaikan solat maghrib berjemaah, dan alhamdulillah kita didatangi oleh tetamu yang hebat, yang memang terkenal, yang dikenali, itulah Tuan Guru Buya Yahya yang datang daripada Jawa Barat, merupakan pembimbing pesantren Al-Bahjah yang banyak kita lihat Buya di YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada Buya Yahya, marhaban bikum, dan juga rombongan daripada Buya Yahya dan Ustaz Ashraf Tuli membawa, dan juga kepada tetamu juga daripada Temboro, alim ulama. Alhamdulillah, mereka juga datang. Ini maulana-maulana yang saya tak sempat berkenalan lebih lama, hingga saya tak mampu nak menyebut nama. Alhamdulillah, daripada ulama-ulama daripada Temboro. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kedatangan Buya Yahya dan juga para alim ulama dari Temboro membawa berkat kepada Mahayat Murid. Dan kita lupakan juga pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi hadir. Masya Allah, malam ni hujan rahmat. Belum lagi Buya cakap sudah hujan. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada Buya, kita dapat baca juga, kita dapat barakah daripada kedatangan Buya, insya-Allah. Boleh turun bagi ada ruang hujan ni. Dulu tu tak siap lagi basah gitu. Tapi apapun insya-Allah, mudah-mudahan kita sama-sama nak manfaat. Dan soalan tu dia buat soalan, kita tengok kalau kita tengok atas keinginan Buya, kalau Buya setuju kita akan buka. Dan kita tengok berapa soalan yang kita boleh terima, bukan small. Dan kita buka seluasnya untuk Buya untuk bercakap, insya-Allah. Kita bersedia menunggu, insya-Allah. Jadi segala itu insya-Allah, mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh Allah SWT, dan saya serahkan kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih Pak Majlis
ucapkan kepada Tuan Guru Haji Ahmad Ridwanuddin atas kata-kata aluan tersebut. Dan seterusnya kita mengharapkan semoga majlis kita pada malam ini akan berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang yang boleh membuatkan terganggunya majlis kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa kita basa-basikan waktu, majlis menjemput Al-Fadhil Al-Mukarram Buya Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri Al-Bahjah untuk memberikan ceramah yang bertajuk ilmu yang diberkati. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Masya-Allah. تفضل تفضل شيخ. هذا معنا لا معنا معكم لا يا sambil nunggu lampunya. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala المبعوث معلما حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا إنا نسألك فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, wabil khusus guru kita semuanya, pembimbing kita, penayung kita, murabbi kita semuanya, Fadilatul Syekh Tuan Guru Ahmad Ridwanuddin Ibn Abdul Wahab, dan juga para guru-guru yang bersamai beliau di dalam berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Bicara tentang ilmu, ilmu itu mudah untuk didapat, khususnya saat ini kami di hadapan dengan para penuntut ilmu, wahai para santri khususnya. Akan tapi ilmu yang kita inginkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ini ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya. Bukan sekedar pengetahuan kita simpan di otak. Banyak ilmu dan ilmu, akan tapi ilmu yang manfaat
yang membawa keberkahan, ini ada cara-cara untuk mendapatkannya. Dan harus kita ketahui bahwasanya di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga baginda Nabi pernah mengajarkan satu doa bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu Nabi tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua ilmu baginda Nabi bermanfaat. Akan tapi itu doa diajarkan untuk kita, agar kita menyadari bahwasanya di sana ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu sehingga disebutkan dengan ilmu yang akan diangkat seorang hamba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diangkat kalian-kalian yang beriman dan yang punya ilmu. Jadi ilmu itu menjadikan kita diangkat derajat kita dengan ilmu. Jadi kalau kita jelentrekkan bukan sekedar ilmu agama, ilmu apapun. Sehingga seseorang yang tidak mengetahui apapun rendah. Di saat dia mengetahui ilmu kedokteran, dia unggul, naik pangkat. Di saat ilmu arsitek, naik pangkat. Ilmu syariah, naik pangkat lagi. Hanya karena kebanyakan di sini adalah para santri dan kami sangat masya Allah kalau dia santri hati sejuk. Hati sejuk wahai para santri, para penuntut ilmu, para pelajar. Menuntut mencari ilmu itu mudah sekali, akan tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya kami hadirkan 3 saja. Yang pertama, syarat menuntut ilmu harus ada mahabbah kepada guru. Harus ada cinta kepada guru. Kalau kita menuntut ilmu tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kepada guru, maka ketahuilah kita tidak akan dapatkan ilmu yang menjadi cahaya penerang dalam hidup kita. Tidak akan dapatkan ilmu yang manfaat kalau dia tidak punya mahabbah kepada guru. Gurunya siapapun, bahkan kalau seandainya gurunya seorang nabi, baginda Nabi Muhammad sebagai gurunya, tapi kalau di dalam hatinya tidak ada mahabbah kepada guru, maka akan menjadi Abu Jahal. Abu Jahal bukan tidak belajar, dia belajar dengan baginda Nabi, tapi di hatinya tidak ada mahabbah kepada guru. Dan guru memang ada tingkatan-tingkatan. Ada guru murabbi. Guru murabbi adalah yang mengayomi, yang mendidik kita, yang sebagai guru yang ada di tempat tersebut. Nanti ada guru-guru yang lainnya, harus kita hormati, harus kita cintai. Nah, untuk mencintai seorang guru, ini bagaimana? Kalau bicara cinta, mohon maaf ya, hari ini barangkali cinta itu hanya soal syahwat laki perempuan. Oh bukan. Ada cinta, ada syahwat. Ada syahwat tanpa cinta. Ada cinta tanpa syahwat. Ada cinta dengan syahwat. Ada cinta tanpa syahwat, seorang ibu mencintai anaknya, seorang ayah mencintai anaknya. Ada syahwat saja, na'udzubillah, orang yang na'udzubillah melakukan kehinaan tanpa cinta, berzina sesaat lalu pergi, na'udzubillah. Ada cinta dengan syahwat, suami istri, ada cinta, ada syahwat di dalamnya. Akan tapi yang kami maksud di sini lebih agung, cinta, baik ada syahwat atau tidak syahwat, cinta. Cinta seorang murid kepada guru. Tentunya syahwat kita pikirkan, tidak ada syahwat di sini. Untuk menumbuhkan cinta kepada guru, ini kita usahakan. Cinta memang dari Allah. Tiba-tiba seorang murid mencintai guru, sehingga semakin kuat cinta seorang murid dengan gurunya, semakin banyak keberkahan yang didapat. Dan nanti akan dapatkan ilmu. Bahkan seorang murid bisa melampaui gurunya, lebih alim dari gurunya, lebih hebat dari gurunya, karena di hati sang murid tersebut ada cinta. Jadi cinta ini penting. Kalau kita tidak cinta kepada guru kita, masya Allah, ulama masuk nanti Abu Jahal jadi. Lalu bagaimana menumbuhkan cinta kepada guru? Yang pertama adalah lakukan. Dan nanti akan tiba-tiba di hati kita tumbuh cinta itu. Lakukan, karena beginilah yang diajarkan. Jangan berdoa kecuali guru kita doakan. Artinya banyak mendoakan guru kita. Setiap sholat, di saat mau belajar,
Jangan lupa guru dibacakan doa, kita baca Al-Fatihah, mengirim doa dengan baca surat Al-Fatihah atau yang lainnya. Guru Imam Ahmad ibn Hanbal menjadi seorang imam madhab sebesar itu, seagung itu, adalah muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i, aku tidak pernah sholat 2 rakaat kecuali Imam Syafi'i aku doakan. Bukan sekedar sholat 5 waktu. Sehingga di pesantren kami ada amalan, setelah selesai baca zikir wirid, ada 1 Fatihah, 2 atau 3. Salah satu di antaranya adalah kepada guru, supaya kita biasa. Karena sebetulnya untuk kami sering lupa kepada guru. Sehingga saat ini kalau kami lupa kepada guru dalam sholat 5 waktu, sepertinya saya sangat durhaka banget, durhaka sekali kepada guru. Mendoakan guru, ini penting sekali. Mendoakan dengan doa kebaikan, disambung bukan sekadar untuk guru, keluarga guru dan sebagainya. Hadirkan panjatan doa. Sudah gempur dengan doa. Doa-doa kebaikan pada seorang guru. Ini baru langkah awal untuk menumbuhkan cinta. Doa. Begitu pentingnya berdoa. Kita sering lupa doa. Kalau sudah benar nanti hubungan kita dengan guru, mudah mendapatkan ilmu. Jadi mahabbah menumbuhkan cinta, biasakan mendoakan guru. Yang kedua, untuk menumbuhkan cinta kepada guru, mohon maaf guru ini luas, termasuk nanti guru torekoh, guru apapun, khususnya guru yang mengajarkan, guru syariah, guru agama, murabbi kita, pembimbing kita, seperti beliau Tuan Guru Ahmad Ridauddin misalnya, guru kita di sini. Kalau kita tidak punya cinta, susah mendapatkan ilmu. Dan belajar pun juga kurang semangat. Coba kalau kita dengan cinta, kalau kita kagum pada seseorang, kalau kita mencintai orang tersebut, kita belajarnya konsen. Secara zahir pun semakin konsentrasi. Secara maknawi mengucurkan keberkahan. Yang kedua adalah agar menumbuhkan cinta. Wahai para murid, untuk menumbuhkan cinta adalah jangan berani-berani mencari-cari kesalahan guru. Memang guru kita manusia dan pasti ada salahnya kalau kita cari. Akan tapi nasib buruk bagi seorang murid adalah di saat ditampakkan oleh Allah kekurangan gurunya. Nasib buruk seorang murid adalah tiba-tiba diberitahu oleh Allah tentang kekurangan gurunya. Itu hijab. Sehingga bersama kekurangan yang dilihat akan kurang cinta, berantakanlah nanti. Sehingga para ulama-ulama dulu kalau mau menuntut ilmu, kalau mau belajar, yang sukses, ulama-ulama hebat, di saat mereka ingin belajar, membawa uang, lalu dinafkahkan, disedekahkan kepada fakir, miskin, atau siapapun. Dan setelah bersedekah menengadahkan tangan dan mohon, ya Allah, dengan sedekah yang aku berikan itu, ya Allah, aku mohon, ya Allah, tutup kekurangan dan aib guruku dari mataku, ya Allah. Aku tidak ingin melihat kekurangan guruku. Loh, tiba-tiba aja seorang murid itu gak bisa melihat. Kalau bicara kekurangan, tentu ada, dia manusia. Guru kita bukan nabi, bukan malaikat. Kalau ada seorang murid pengen cari guru yang tidak pernah punya kesalahan sampai mati tidak punya guru. Akan tapi kehebatan kita adalah di saat oleh Allah ditutup. Ditutup, tiba-tiba gak sempat mikirin, gak sempat. Bahkan kalau seandainya gurunya tidak benar dan sebagainya, tapi tetap ditutup oleh Allah. Selamat dia, gurunya yang gak selamat. Itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagai seorang murid. Naudzubillah, guru kita harus benar dong. Guru kita doakan dengan doa kebaikan. Pernah sebuah cerita, tapi cerita ini pertanyaannya apakah betul terjadi atau tidak, ini disebutkan dalam ilmu dalam dunia tarbiyah. Ada seorang, mereka pernah mendengar atau di kitab taklim atau kitab apa lupa. Ceritanya atau Siraj Minhajul Abidin, Sirajul Talibin, saya lupa di mana tempatnya, tapi insya Allah hampir sering diperdengarkan ini. Sebuah cerita. Kalaupun tidak benar, ada ibrah, ada pelajaran di balik ini semuanya. Ada seorang murid itu ngadu pada gurunya, selalu telat karena dia harus nyebrang sungai.
Sehingga harus nunggu orang yang bisa ditumpang itu nyebrang sungai. Dan banyak orang mondar-mandir sehingga sering telat. Akhirnya ya ditanya, kenapa kamu sering terlambat? Kata gurunya. Dijawab oleh sang murid, guru, karena saya tidak punya perahu sendiri, saya harus numpang perahunya orang. Terus ya kadang dapat, nggak telat. Kalau nggak dapat pasti telat nanti. Oh, saya minta ijazah guru bagaimana agar saya bisa nyebrang itu dengan gampang. Gurunya ngasih ijazah, baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, nanti kamu akan bisa berjalan di atas air. Nah ini kita tidak perlu ini bicara khurafat, ini ibrahnya di balik ini. Ini sebuah contoh saja. Jangan nyoba nanti kalau kurang yakin nanti kecebur sungai. Sehingga setelah beberapa hari kan pelajaran minggu membaca Bismillah sampai 1000 kali. Dan setelah itu dia langsung berjalan di atas air sampai ke gurunya. Setelah ketemu gurunya, bisa ngaji di depan gurunya, dia bengong. Dia melihat sang guru, tiba-tiba pingsan dia. Bangun lagi, pingsan. Sadar lagi, pingsan lagi. Dia nggak bisa melihat gurunya. Akhirnya dia tanya, kenapa? Kenapa kamu? Guru, di hatimu banyak ulatnya. Di hatimu banyak ulatnya dan hitam sekali hatimu. Itu. Gurunya langsung menangis. Langsung masuk dan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah sang murid tadi, saya bisa naik berjalan di atas air. Kemudian setelah itu saya melihat. Setelah itu guru menangis. Setelah itu kembali baru tertutup hatinya. Sadar lagi sehingga sang anak normal lagi. Guru baru sadar bahasanya ini muridku murid yang tulus. Khusnudonnya seorang murid, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sehingga dia bisa bercanda air. Akhirnya dibukakan, rupanya gurunya itu munafik sebelumnya. Gurunya itu hanya asal ngomong saja, bukan seorang, ya gurunya hanya bukan. Tapi rupanya lihat, sang guru sadar gara-gara muridnya. Sadar bahwasanya muridnya berkata begitu, lalu sang guru pergi ke kamar menangis mohon ampun kepada Allah, lalu ditutup hatinya. Sehingga sampai dikatakan sang guru menjadi wali karena muridnya duluan. Dari mana? Dari ketulusan seorang murid. Ini disebutkan dalam sebuah kitab. Akan tapi ibrohnya, mungkin seseorang itu berguru yang dia adalah bukan seorang wali dan kekasih Allah, tapi dia bisa benar karena apa? Husnudzonnya dia kepada gurunya. Oh, kita tidak tahu hati kan hanya Allah yang tahu. Mungkin gurunya. Bahkan bisa jadi nanti seorang murid itu lebih alim dari gurunya. Kalau ini kabar dari Nabi. Rubba muballaghin aw aminas sami'i. Muballag ini adalah murid, sami' guru. Sami' dengar Nabi, muballah yang mendengar dari muridnya Nabi. Bisa jadi seorang tabi'in nanti punya pemahaman lebih banyak daripada sahabat yang dengar Nabi. Bisa saja seorang murid, guru menyampaikan pesan hadis. Gurunya faham satu makna, sang murid bisa faham 5 makna karena ketulusan seorang murid. Maka dalam kisah contoh masalah bismillah dan sebagainya, mungkin orang apaan itu dah. Oke. Jangan dipakai cerita itu. Akan tetapi ketahuilah, yang menghantarkan kita kepada kesuksesan adalah hati kita yang benar kepada guru. Murabbi ada di hadapan mata, iya, tapi sesungguhnya dari hatimu sendiri. Sehingga biarpun murabbimu seorang nabi, tapi hatimu kotor, jadi Abu Jahal. Lu kurang apa? Abu Jahal belajarnya dengan Nabi loh ya. Setiap hari duduk nongkrong. Nah, kalau Nabi di Masjid Haram, nah kalau Nabi menyampaikan pesan, Abu Jahal dengar dan Abu Jahal paham. Abu Jahal menghafal Quran yang disampaikan sampai terkagum-kagum, ini bukan omongan manusia ini. Omongan Muhammad bukan omongan manusia. Jadi waktu ngomong ada penyair apa Muhammad gila, itu nggak mempercayai Nabi Muhammad gila, itu hanya karena dia menfitnah saja. Bahkan Abu Jahal tergolong orang yang percaya Nabi Muhammad Nabi loh. Pernah ditanya temannya waktu dia menuju kematiannya di perang Badar, ditanya, "Hei Abu Jahal, apakah kamu percaya kalau Muhammad itu Nabi?" Dia tolak kiri kanan. Malu jawabnya. Dijawab oleh temannya, aman, gak ada orang. Ngomong kok terus terang. Sebetulnya saya itu percaya karena Muhammad itu dari kecil tak pernah berbohong.
Kaget. Kau percaya Muhammad, kenapa kamu musuhi? Ini malah lain urusannya. Ini urusan kebesaran Mekah. Karena Abu Jahal orang besar di Mekah. Kalau saya ngedekan Muhammad, hancur saya nanti. Hasud. Sehingga hasud ustaz sama ustaz menghancurkan, murid sama murid menghancurkan, hasud menghancurkan. Lah hasud itu kenapa? Hilangnya cinta. Kalau orang punya cinta, temannya sukses, senang, kan begitu. Kalau nggak senang, hasud dengan guru. Baik, cerita bismillah 1000 kali ada di buku, tapi kalau mengamalkan nanti nyebur sungai, nanti ntar dulu, kuatnya imannya tidak ada. Bisa jadi ketulusanmu, kekuatanmu kepada gurumu. Akan tapi yang kami maksud adalah bisa jadi seorang guru adalah belum martabat tinggi, tapi muridnya bisa melampaui. Kenapa? Karena kebersihan hati, ketulusan hatinya. Baik, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, cinta kepada gurunya, yang kedua adalah jangan mencari-cari kekurangan seorang guru. Termasuk membanding-bandingkan, tidak. Gurumu adalah gurumu. Kalau bicara orang lebih alim tentu akan ketemu. Akan tapi ini juga karunia dari Allah, sehingga ada seorang murid subhanallah berpegang kepada gurunya. Biarpun nanti pergi ke tempat lain menemukan orang alim, ya orang alim masalah ilmu, tapi guruku adalah ini. Ini penting sekali dalam dunia tarbiyah. Yang kedua, yang ketiga, biasakan menyebut kebaikan guru kita. Ini makna ya, luar biasa. Sehingga ada tradisi ulama-ulama kita itu ada istilahnya manaqib. Pernah dengar? Manaqib, membaca manaqib para ulama itu apa sih? Kisah kelebihan seorang alim dibacakan agar yang mendengar terpesona, jatuh cinta, lalu mengikuti. Itu tujuan manaqib. Pernah dengar manaqib Abu Jahal? Ada. Manaqib Fir'aun, manaqib. Kalau manaqib tentu kebaikan. Bukhari ada manaqib sahabat. Kelebihan-kelebihan untuk apa? Untuk menumbuhkan cinta pada seorang murid. Dari cinta itulah menjadikan seorang murid semakin kuat kepada guru, patuh kepada guru, ngikuti guru. Jelas ya? Untuk menumbuhkan cinta ada 3. Doa yang banyak, termasuk kepada keluarganya guru. Jangan cari-cari kesalahan, hati-hati. Bahkan kalau sedekah tadi kayak para ulama dulu, sedekah, ya Allah ustur uyuba, tutuplah aib-aib guruku dari mataku ya Allah. Pasti ada kalau dicari. Tapi ingat, hijab, bencana, musibah yang Allah timpakan kepada murid adalah kok tiba-tiba lihat kekurangan guru. Nangis, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Kalau masalah kritik ilmiah, dunia ini masalah menyengih guru, masalah ilmu, itu bukan mencari kesalahan, bukan masalah ilmu. Karena semua guru senang kalau muridnya lebih pintar. Itu masalah ilmu. Kadang-kadang aib dosa segala macam. Kita cari-cari, na'udzubillah. Jangan main-main urusan guru. Hati-hati, ilmunya yang hilang. Baik, pertama adalah mahabbah. Kurang lebih dengan 3 hal itu mahabbah akan tumbuh. Sehingga mohon maaf gini loh kok itu. Kalau saya bercerita kepada kawan saya tentang kebaikan guru saya, kawan saya akan menjadi terpesona kepada sang guru lalu mencintai guru. Berarti saya menanamkan cinta pada sahabatku, maka Allah akan berikan cinta di hatiku. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba kalau dia nolong hambanya. Saya nolong saudaraku untuk mencintai guruku, maka Allah akan berikan cinta kepadaku. Kurang lebih begitu. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan cinta, untuk memudahkan menuntut ilmu adalah, ini kami ulas dari kitab Ta'limun Ta'alim dan kitab-kitab yang lainnya. Hanya kita ringkas saja biar mudah. Kita perlu praktek faham jelas gitu. Bisa kalau lama-lama. Yang kedua adalah adab. Adab yang sesungguhnya, tata krama. Adab itu ditandai dengan kepatuhan. Patuh pada guru. Omongan guru dengar. Karena biasa beliau dengan isyarat, dengan petunjuk, omongan guru, nasihat guru. Termasuk mohon maaf, aib celah seorang murid adalah pindah-pindah pondok semaunya sendiri. Itu su'ul adab kepada guru. Maka yang suka pindah-pindah itu biasanya pasti gagal dia. Kecuali yang memindah adalah gurunya sendiri, karena petunjuk dari seorang guru. Kalau ada pepatah Arab Jawa, al-intiqal alamat konyol. Konyol. Suka pindah itu bukan gagal. Kalau suka pindah-pindah, makanya dan sampai itu nggak akan ilmunya nggak. Kecuali sudah selesai pada beliau misalnya minta petunjuk sini Syekh, guru kami yang tercinta, pendidikan sudah sampai sini, petunjuk apa? Boleh mengajukan.
bagaimana ini ada pesantren begini, menurut antum bagaimana? Beliau akan minta petunjuk di malam harinya, istikharah baru. Kadang seenaknya sendiri, lompat sana sudah, diam-diam komunikasi. Saya pengen kok Mekah, kok Ashar, Hadramut, kayak ini apa itu semuanya? Guru mah ada kok. Kebiasaan nih sombong, biasanya hati-hati. Maka yang gampang rusak itu adalah anaknya orang kaya, anaknya kiai. Anak kiai kan mudah pindah. Bapaknya punya kenalan banyak, punya koneksi. Anak orang kaya bisa ngirim kemana saja. Hati-hati, nggak ada. Ilmu harus adab. Adab tata krama. Minta petunjuk, apa sih salahnya? Minta petunjuk. Guru pasti akan berikan petunjuk yang terbaik. Kalau seandainya kita punya tempat terbaik untuk anak kita, sampaikan guru, guru pasti mengiyakan kalau itu benar. Kalau tidak, pasti ada sesuatu. Karena kelemahan kita. Jadi adab itu penting sekali. Adab itu bukan sekedar sopan satu dohir ya. Sopan satu dohir itu adalah disesuaikan dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan orang Arab beda dengan di sini. Kebiasaan tata sopan santun, ya itu. Tapi lebih dari itu adalah kepatuhanmu, itulah adabmu. Sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan kepada guru. Murid banyak membangkang semaunya sendiri. Disuruh ke sana belok sini, suruh ke sana belok sini. Kami punya pengalaman dengan guru. Memang kadang-kadang berat patuh pada guru. Kadang ada bisikan-bisikan. Kita ada awal merintis suatu pesantren, kami sebutkan kisah. Awal pesantren kami kontrak rumah, sewa kontrak itu sewa rumah kecil, sewa rumah. Suatu ketika ada satu orang memberikan pondok pesantren besar, lebih sebesar ini. Pesantren orang ngasih pada kami, Buya, ada pondok tidak berjalan, mau diberikan kepada Buya. Kami kata, kami akan tanya ke guru. Kami telepon dengan guru kami ceritakan. Jawaban beliau sederhana, jangan diterima. Ya Allah, padahal saya lagi sewa ini. Kenapa tidak boleh terima? Kan mulai bergolak ini, bisikan-bisikan setan nih. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Setelah kami sewa, karena itu tak boleh, kami sewa. Kemudian kami beli tanah kecil-kecil sampai bangun pondok, mulai berdiri, ada rumah, ada musola, ada surau, ada ini kecil. Sampai mulai berkembang. Ya, mulai berat sekali masih nol. Padahal pondok sudah jadi bangunan-bangunan. Dikasihkan. Akhirnya pondok yang kami bangun sudah banyak santri, banyak ini, Masya Allah sudah ramai. Setelah 5 tahun kemudian. Tapi berat kita ada pertanyaan. Tapi kita langsung pangkas hendak. Guru pasti lebih. Dengan isyaratnya, dengan kecintaannya. Gak ada guru yang pengen anak muridnya hancur. Kami yakin itu. Setelah 5 tahun kemudian, kita sudah ada pondok yang sekarang yang sudah pernah Bang Asraf sudah sampai di pondok. Yang sudah pernah tahu ke Cirebon, yaitu itu sentral. Itulah pertama kita bangun pondok. Markas. Ada berapa hektar itu sekarang? Dulu kecil. Markas. Setelah 5 tahun pondok berjalan, sudah enak. Yang ngasih pondok yang dulu itu datang lagi. Buya, apakah Buya masih belum bisa nerima pondok kami ini? Guru saya belum mengizinkan. Dia maksa, tolong Buya kasih, tanya lagi ke guru, barangkali berubah. Nah, tanya lagi, maksa tuh tanya. Maksa. Baik, saya telepon. Saya langsung saya telepon. Waduh guru, Assalamualaikum. WA dulu tiap waktu. Waktu sudah ada WA atau belum ada? Aku berangkat telepon langsung, belum lupa nih. Pokoknya beritanya kami kabari. Hasilnya apa? Tunggu. Setelah itu apa? Kamu terima. Nah, kok jadi terima? Gimana ini? Terima. Karena diterima otomatis. Sudah, langsung kita. Iya, diterima. Mana? Surat-suratnya diberesin semuanya. Ternyata itulah awal pondok berkembang. Sehingga apa? Dalam 5 tahun langsung ada 2 pondok besar. Akhirnya ada ide untuk mengembangkan pondok lagi setelah itu. Ada cabang, sampai sekarang ada berapa puluh, 60 lebih. Sampai ada Sumatera, ada sebagainya. Ada sekarang di Terengganu juga. Nah, maksud kami apa? Petunjuk guru. Kalau petunjuk akal saya sendiri, dari awal saya enak. Mungkin hanya pondok 1 kok. Dan berlaku pada siapapun. Kadang-kadang banyak larangan-larangan itu pahit. Tapi husnuzon pada guru itu ternyata adalah yang paling indah. Baik, adab itu penting sekali. Tata krama. Sekarang itu kadang-kadang cerdas sudah menjadi kurang ajar. Kurang ajar tahu? Tahu kurang ajar?
Tidak pernah. Upin Ipin tidak pernah ngomong kurang ajar. Apa ya? Tak. Hah? Bahasa Malaysia kurang ajar apa? Sama juga? Oh. Baik. Bukan masalah Upin Ipin rupanya. Kita itu kalah. Seharusnya kita bikin Upin Ipin Indonesia biar budak Malaysia ngerti bahasa Indonesia. Sekarang budak-budak kecil Indonesia pada mengerti bahasa Malaysia gara-gara Ustadz Upin Ipin. Jadi anak-anak kecil Indonesia tahu semua Malaysia, bahasa Malaysia karena Upin Ipin. Cuma nanti awas saya kirim Upin Ipin Indonesia biar semuanya ngerti bahasa Indonesia. Jadi kalau saya berceramah di Malaysia tak usah pusing-pusing, tak usah pusing dah. Pun tak usah pening-pening, pusing beda lagi artinya. Tak usah pening-pening memikirkan bahasa Malaysia. Karena sudah saya kirim Upin Ipin Indonesia. Baik. Ini kedua adalah adab. Adab penting sekali, tata krama dan sebagainya. Termasuk adab kepada guru. Saya mengajarkan. Kalau kita punya buku, kitab, saya anggap cacat seorang santri kalau menulis namanya di atas nama pengarangnya. Itu kurang ajar sama pengarang. Mana adabnya? Kan ada nama pengarang Muhyiddin Abdul Muhyiddin Nawawi, Imam Nawawi. Namanya di atas, wajah atas. Gimana kamu bisa menulis namamu di atas? Gimana ente akhlak ente? Gimana adab ente? Berani menulis namamu di atas gurumu, di atas kiai pengarang kitab? Ini adalah pendidikan adab. Kadang tidak peduli, asal tulis di mana saja. Sebelum baca kitab, ingat guru, ingat pengarang kitab, bacakan doa, dua pada minimal. Otomatis baginda Nabi ya setelah baginda Nabi para sahabat dan jangan lupa guru yang mengajar materi kitab dan pengarang kitabnya. Itu dahsyat, menunjukkan kalau kita sambung, punya cinta kepada guru. Yang ketiga, adab sudah ya, adab kembangkan serimana adab. Adab itu menjadikan sukses. Biarpun mohon maaf, mungkin orang bebel, nggak bisa belajar, nggak ngerti apa. Ya, ibaratnya hafal satu lupa dua. Waduh repot. Pokoknya super bebal. Tapi karena ada kepatuhan, adab tata krama kepada guru, Allah akan berikan manfaat dengan cara yang berbeda. Baik, kemudian yang ketiga. Ini bab mendapat ilmu kan, ilmu. Yang ketiga adalah khidmah. Pengabdian pada seorang guru. Mengabdi maknanya luas sekali. Mengabdi bisa saja ia apa yang diperintahkan guru, oke, ahlan wa sahlan wa marhaba. Atau mengabdi maknanya apa yang disenangi guru aku lakukan. Kalau suruh dakwah, dakwah. Ini bentuk pengabdian pada guru. Termasuk mengabdi itu membuat guru senang. Dan tentunya berbuat baik kan karena Allah. Tapi manusia perlu kita bikin senang. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak terima kasih pada manusia, enggak terima kasih pada Allah. Kalau kita nyenangkan guru kita, bikin senang Allah. Nyenangkan orang tua kita, bikin senang Allah. Orang guru. Makanya termasuk, mohon maaf, kalau di siang hari misalnya, ada lampu nyala. Lampu nyala pakai listrik kan? Listrik ya? Listrik betul. Ada ringgit ya kan? Bayar ringgit. Seorang murid melihat itu langsung ingat gurunya. Guruku pasti tidak senang kalau itu nyala terus, akan menjadikan bayar 2 ringgit. Lalu dia rindu untuk mematikannya. Termasuk bagian khidmah. Melihat ada sampah, ada santri itu sampah, nendang botol begini, tendang bolak-balik, nggak pernah ada perasaan. Ngerti, guruku tidak senang kalau ada sampah di sini, dipinggirkan. Luas makna khidmah itu. Jadi sedikit-sedikit kau hubungkan dengan gurumu, guruku. Iya, dengan Allah tentunya pada akhirnya. Maka khidmah itu mempercepat seorang santri untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Sehingga seandainya pun dia hanya sempat belajar sedikit tapi berkah, ilmunya bermanfaat untuk dirinya, disampaikan kepada anak pun juga bermanfaat. Adzan, hendaknya adzan tepat waktu. Silakan adzan, karena fikih adzan adalah tepat pada waktunya. Adapun sholat bisa ditunda. Silakan yang adzan. Sebab adzan itu ditunggu. Tukang adzan, muadzin itu. Iya, Adzan dulu. Muadzin itu kalau tidak adzan tepat waktu, maka gajinya haram. Karena tugas muadzin paling inti adalah yuraqibul waqt. Sehingga kalau telat waktunya, gajinya tidak sah lagi. Adzan. Mana muadzinnya? Adzan. Tepat waktu. Karena ditunggu oleh orang sekampung. Ini fikihnya. Bismillah.
Akbar, Allah Akbar. Itu fikirnya. Jadi kalau adzan itu hendaknya di awal waktu, dianjurkan di awal waktu. Biarpun setiap kita mau sholat fardu, dianjurkan adzan kapan saja. Khususnya diangkat di menara. Sudah diangkat menara, terlambat 2 jam kan terkacau. Menjelang jam 6 sore, jam 6 petang, adzan asar. Pikir mau maghrib. Baik, adzan awal waktu. Kalau setelah telat begini, oke, tapi gak usah dimenarakan supaya gak bikin orang pusing, pening. Jadi tetap surahkan adzan kecuali bagi perempuan. Baik. Khidmah itu penting sekali. Berpikirlah khidmah, apa yang bisa. Khidmah termasuk khidmah. Aku sudah jauh dari guruku. Aku bisa berkhidmah dengan apa? Apa yang kau miliki. Hartamu kirim untuk pesantrennya, untuk program perjuangannya, untuk apapun. Mungkin jasad, aku tidak bisa khidmah dengan jasadku, tapi kita bisa berkhidmah dengan hartaku. Aku bisa berkhidmah dengan tahtaku. Aku bisa berkhidmah dengan apapun yang Allah berikan padaku. Berpikir untuk khidmah. Kemudian ada tambahan di sini, karena di sini ternyata bukan murid saja, bukan santri saja, ada para guru-guru. Kami sampaikan kepada para ustadz, para guru-guru, ketahuilah bahwa Anda ini tempat yang sangat istimewa. Setiap hari mengurusi para santri, istimewa. Maka bagi para guru harus sadar bahasanya Anda ini berurusan dengan wasiatnya Rasulullah. Jadi santri itu Nabi menggelari wasiatnya Rasulullah. Dalam hadis disebutkan idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah wa qnuhum. Jika datang sekelompok kaum yang menuntut ilmu, maka sambut mereka. Selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Makna wasiat Rasulullah gimana? Nabi berwasiat bahwa ini orang harus kita perhatikan. Memperhatikan santri adalah keistimewaan. Maka beruntung orang kaya yang peduli dengan pesantren. Para guru yang perhatikan santri. Para santri didoakan, malaikat ridho dengan mereka. Para santri istimewa. Maka kalau mengajar, tolong yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Kalau kita tidak tulus dan tidak ikhlas karena Allah, kita akan rugi. Seolah-olah kita di tempat pahala atau tidak, tapi tidak mendapatkan pahala. Ada pepatah Indonesia apa? Seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Ayam bodoh. Ayam saja sudah bodoh, tapi ayam mati kelaparan di lumbung padi. Ada orang berada di tempat mulia, ternyata hatinya tidak tulus. Saya nggak mengajar bukan karena Allah. Seharusnya bertahun-tahun dia menimbun, dia mengumpulkan pahala yang banyak. Cuman karena dia bukan karena Allah, maka tidak dapatkan apa-apa. Aman rugi. Ini adalah luar biasa, Masya Allah. Ini para asatid, ini guru-guru, ini orang kaya raya nanti di akhirat. Termasuk siapa yang kaya raya di akhirat nanti? Mereka yang punya uang mendermakan hartanya untuk tempat ini. Lihat,
Yang membangun pesantren ini mungkin sudah meninggal dunia. Dia sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak puasa lagi. Akan tapi semua yang duduk di sini yang sholat, pahalanya mengalir ke sana. Maka kami sampaikan pada guru, para guru semangat. Kemudian para guru, tanda ikhlas ada 3 saya tambahkan dulu. Minimal tanda ikhlas kalau guru Anda seorang guru yang ikhlas, termasuk pejuang yang ikhlas. Ada minimal 3 lagi. Saya takut tertinggal, ini penting sekali. Yang pertama adalah istiqamah. Orang ikhlas itu istiqamah, seperti orang yang bekerja di sebuah company. Berangkat pagi pulang petang, berangkat pagi pulang petang. Kenapa? Karena dia yakin di akhir bulan dapat gaji. Yakin kalau dia mendengar bosnya sudah gak bisa kasih gaji, gak bisa berangkat dia. Malas berangkat. Tapi karena yakin bosnya kasih gaji, maka dia berangkat. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mengajar, apakah kita sudah tidak kalau kita mengajar, yakin atau tidak kalau Allah akan berikan pahala? Yakin atau tidak? Yakin. Yakin, seyakin-yakinnya. Apakah hari ini Allah Maha Kaya bisa memberikan kepadaku pahala, besok tak bisa? Gitu, na'udzubillah. Sementara pahala yang kita rindu bukan seperti orang jualan atau bekerja. Urusan dunia bukan. Lebih agung dari dunia seisinya. Surga, pahala di hadapan Allah. Makanya seorang ustaz, seorang pejuang yang ikhlas tandanya istiqomah, gak mau berhenti, gak pernah terganggu oleh apapun. Mungkin di tempat ini ada saya tidak nyaman dengan si A, si dia, aku tidak cocok dengan si B, dia telah menyakitiku dengan lesanku misalnya. Tidak boleh menggangguku. Aku tetap di sini. Karena apa? Ini tempatku mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Ikhlas. Maka tanda ikhlas itu istiqomah. Maka ada malas saya nggak mau lanjut. Awas, hati-hati, ternodai hatinya. Yang kedua adalah itqan, serius. Kalau bekerja, berjuang itu serius. Kalau ngajar, serius. Anda mempersiapkan materi. Besok aku akan mengajar ilmu fikih. Sekarang belajar fikih. Saya besok fisika. Saya fisika. Belajar yang serius. Baca yang serius. Jadi min alamatil ikhlas al-itqan. Kalau orang itqan serius, itu tanda ikhlas. Sehingga ada dibagi jamnya para guru ini, ada jam manajemen. Jam manajemen itu adalah seperti jam yang ditentukan oleh sekolah, oleh pesantren, jam pukul 8 hingga pukul 5 petang misalnya. Itu jam manajemen. Setelah keluar jam manajemen, karena orang ikhlas akan masuk jam baru namanya jam dakwah. Sehingga biarpun di rumahnya dia berpikir bagaimana pesantren, bagaimana santri, bagaimana siswa. Nah ini ada jam dakwah, jam manajemen, ada jam dakwah. Jam manajemen dipatuhi. Karena itu ada hubungannya, mungkin ada uang barokah, gaji yang kita dapat mungkin. Tapi jam dakwah full. Tidak ada kata-kata berhenti. Jam dakwah. Jadi ada tanda ikhlas itqan. Yang ketiga tanda ikhlas itu adalah tidak pernah berpikir apakah jadi kepala atau jadi ekor. Sebab banyak kalau sudah ramai sebuah tempat jadi rebutan. Pengurus masjid, pengurus madrasah, berebut bermusuhan. Ini adalah busuk, orang-orang busuk yang masuk dalam tempat mulia. Kalau aku jadi ekor, aku akan dorong dengan kuat. Kalau aku jadi kepala, aku tarik dengan kuat. Itulah. Jangan harus jadi kepala semuanya. Makanya tanda ikhlas tidak pernah berpikir apakah jadi kepala atau jadi ekor. Faham maksudnya? Tidak pernah berpikir jadi pemimpin atau jadi pengikut. Yang penting aku berjuang di tempat tersebut. Ikhlas karena Allah. Kalau aku di belakang, aku akan dorong. Kalau aku di depan, aku akan tarik. Kurang lebih seperti ini, insyaallah bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Buya Al-Bahjah atas tausiah ataupun ceramah perdananya tadi. Dan Al-Fakir sempat mencatat sedikit ataupun ucapan daripada Buya. Jadi Al-Fakir simpulkan ataupun rangkumkan di sini ada beberapa, iaitu memiliki 6M. M yang pertama, mencintailah guru kita. M yang kedua, sentiasalah mendoakan guru kita.
M yang ketiga, melarangkan diri kita daripada mencari keaiban guru-guru kita. Dan yang keempat, membiasakan diri kita daripada menyebut kebaikan-kebaikan guru kita. Dan M yang kelima, mengadabkan diri kita kepada guru kita. Dan yang terakhir sekali adalah mengkhidmatkan diri kita kepada guru kita. Dan seperti sedia maklum, sekarang kita buka slot untuk pertanyaan, apa-apa pertanyaan untuk Buya Yahya, insya-Allah. Jadi mana-mana individu yang hendak bertanya bolehlah mengangkat tangan ataupun berdiri, ada ataupun tidak. Boleh berdiri ataupun angkat tangan. Tak apalah, kalau tak ada soalan, saya akan tanya kepada Buya lah, insya-Allah. Baik Buya, saya ingin bertanya kepada Buya sebagai seorang santri. Terkadang hati seorang pelajar ni dia ada memikirkan tentang untuk keluar daripada pesantren untuk bekerja ataupun untuk berkahwin semacamnya lah. Memandangkan benda tersebut ada pengaruh daripada kawan-kawan sendiri, pengaruh daripada sahabat yang bekerja. Jadi Buya, memandangkan kehadiran pada malam ini bukan setakat santri, ada juga di antaranya daripada guru-guru dan juga ada juga di antaranya yang bekerja. Jadi saya ingin bertanya, soalannya, apakah sikap santri untuk menangani fikiran tersebut, dan apakah sikap yang perlu orang yang bekerja ataupun orang yang sudah berkahwin terhadap santri? Itu sahaja. Bismillah. Semua kebaikan itu ada godaannya. Selalu begitu. Lagi puasa ingin berbuka, enak sekali masakan sama-sama. Makanya kalau lagi belanja makanan, jangan lagi puasa, nanti kebeli semuanya. Coba kalau belanja makanan ke pasar lagi puasa, semuanya enak, jadi beli. Tapi godaannya, selalu ada godaan. Penuntut ilmu sama, godaannya pengen keluar. Jangan, bukan ente saja. Waktu kita belajar sudah bertahun-tahun, kadang-kadang pengen berontak, pengen keluar. Itu ada, karena setan itu adalah berjanji. Setan tidak hanya menggoda orang di comberan sana, di tempat pelacur, tempat penjahat. Tidak, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Setan nongkrongin di tempat yang baik, di sini keluar. Itu jangan didengar dong. Setan bisikan. Masalah kebutuhan bisa dipenuhi. Misalnya kebutuhan ekonomi, masalah ekonomi, kebutuhan maisha. Sampai ini nanti ada, sebenarnya kami ada Buya, ada motivasi dakwah. Jadi bagaimana orang bangkit dakwah dan sebagainya, termasuk kendala-kendala dakwah, kadang pikiran-pikiran seolah-olah positif, seolah dari ilham malaikat, tapi ilham dari iblis. Misalnya gini, saya setelah keluar dari pesantren, saya akan berdakwah kepada Allah. Kalau saya sudah kaya, biar saya tak perlu minta mengharap yang di tangannya orang. Wah, ini hebat kayaknya. Kadang saya merenung, ini benar, ini bisikan malaikat atau iblis. Akhirnya terakhir saya simpulkan, itu bisikan iblis. Jangan percaya. Sebab akhirnya seorang penuntut ilmu setelah keluar bukan bicara tentang dakwah dan berjuang. Mikirnya apa? Kerja cari fulus. Berkata, nanti kalau saya sudah dapat fulus, saya baru berjuang. Akhirnya apa? Dua-duanya berat. Di saat dia sudah dapat fulus, lupa berjuang. Di saat gak dapat fulus, ya gak dapat fulus, maka tidak berjuang. Nanti, makanya ini bisikan iblis. Alasannya, biar saya tidak mengharap yang di tangannya orang. Untuk tidak mengharap yang di tangannya orang, tidak harus kita kaya raya, akan tapi qanaah, sifat tidak cinta dunia. Kita nerima apa yang berikan, nggak perlu tangannya orang, nggak harus kaya raya.
Apakah setiap ustadz kaya lalu tidak perlu? Ustadz kaya disetting. Mohon maaf ini, setting ustadz kelas mahal. Ini disetting, tahu setting. Direncanakan biar semakin mahal bayar. Naudzubillah, ustadz kok cari bayaran? Mohon maaf, ini kan problem. Jadi ustadz nanti kalau lagi datang ceramah di mana, itu akan nyewa hotel yang mahal. Setelah nyewa hotel mahal bilang, Pak Haji, Masya Allah, di sini masih ada hotel mahal sebegini ya, Masya Allah. Semalam 700 ringgit. Kalau sudah ceritakan gak enak, Pak Haji harus bayari pasti. Kalau sudah hotelnya saja 700 ringgit, berapa yang dikasih ke ustadznya? Mikir ustadznya, ini setting setan iblis. Yang banyak duitnya pun juga masih tetap mencari dunia. Kenapa? Tamak di dalam hatinya. Makanya para santri, tidak perlu nunggu kaya. Hari ini perlu dakwah. Saat ini juga bahasanya, kalau saya punya pesawat saya keliling dunia. Saya hanya punya kereta, oke lah, ke KL dan sebagainya. Yang punya sepeda, baik sepeda. Tapi tak punya, aku bisa jalan kaki kemanapun saya mampu. Jangan nunggu kaya. Nanti makanya santri juga ekonomi. Sambil saya sekarang mulai berdakwah sambil berpikir ekonomi. Oke, nanti caranya gimana? Yang merusak adalah tamak. Nggak akan puas, ragus. Akhirnya setelah ustaz ketemu orang kaya, ini nanti ngasih duit sama saya, ngasih ringgit sama saya. Jualan di pasar kok saya jadi ustaz, repot. Santri harus kuat. Apakah lupa bahwasanya ada janji dari Allah? Mama mendapatin fil ardi ila Allah Rasulullah. Yakin itu penting. Dan bukan main-main. Bukan main-main. Saya juga punya ujian besar. Ujian dulu punya utang, punya ini. Lapor ke guru, ada peluang bisnis, katakan jangan. Ada peluang bisnis besar waktu itu. Di saat kita masih mau sekolah, ngadep ke guru, langsung bahasanya 2 kalimat sudah, lan tanjah fi ilmik wa lan tarbah fi tijaratik. Kalau ente turuti itu ya Yahya, ente tidak akan berhasil ilmu ente dan juga tidak berhasil bisnis ente. Batal sama istri Allah. Ya udah bismillah. Cuman mikir betul kalau seandainya waktu itu, kan waktu itu baru selesainya satu. Kalau seandainya waktu itu saya bisnis, kayaknya saya tidak akan melanjutkan dunia ilmu. Asik dengan fulus. Akhirnya itu dengan kesusahan. 6 tahun istri tidak dikasih baju. Nah ini tidak minta baju karena kita sama-sama belajar. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Nah kemudian masalah menikah itu nggak ada urusannya. Menikah tidak akan menghalangi orang menuntut ilmu. Mulai kapan menikah menghalangi menuntut ilmu? Kecuali engkau menikah dengan orang yang salah. Kalau calon istrimu itu benar, mertuamu benar, saling dukung. Kami mau menikah masih mondok, di pondok pesantren, masih sekolah. Nikah masih sekolah, sampai tadi tidak saya belikan baju 6 tahun. Setiap mau dibelikan baju ya mungkin nunggu kiriman dari ibunya atau bagaimana. Kita BSS bayar sendiri-sendiri. Mertua saya tahu kebutuhan saya, ibu saya ngerti, jadi nggak saling merepotkan. Hanya bedanya saya punya halal, yang lain pusing, pening sana kemari. Saya punya istri, punya ini kan. Jadi masalah belajar, masalah menikah tidak boleh menghalangi menuntut ilmu. Bahkan setelah itu kita menuntut ilmu lama lagi. Setelah itu masih nambah sampai 6 tahun, bayangkan setelah menikah 6 tahun lagi. Jadi halal haram itu penting dong diperhatikan. Jangan sampai kita naudzubillah sambil menuntut ilmu mencicipi yang haram. Mana ilmu nur dari mana? Komunikasi dengan lawan jenis laki perempuan, WhatsApp, telepon, video call segala macam. Ilmu apa yang didapat? Biarpun dihafal di otaknya, anggota tubuhnya tidak bisa menghafal, hatinya tidak bisa menghafal, sehingga ilmu tidak bermanfaat. Seperti yang pernah diadukan Imam Syafi'i, "Zakautu ila waqi'in su'ahifdi." Aku ngadu pada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Hafalan apa? Imam Syafi'i itu kalau baca langsung hafal. Imam Syafi'i itu kalau baca buku kan 2 lembar. A1, 2 lembaran. Imam Syafi'i itu kalau baca lembaran yang pertama itu yang ditutup. Kenapa? Kalau melirik langsung masuk. Begitu kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Tapi kenapa ngadu kepada gurunya Imam Waqi'? Aku ngadu kepada guruku Imam Waqi', bahasanya hafalanku jelek. Ya Imam Syafi'i, masa hafalan begitu jelek? Umur 9 tahun sudah hafal Muwatta, 7 tahun hafal Quran. Muwattanya gurunya umur 9 tahun sampai
di Mekah, gurunya kehabisan semua ilmu sudah kehabisan, tapi masih ngadu jelek hafalanku. Bukan hafalan-hafalan di otak itu, akan tapi ilmu yang mudah diamalkan, ilmu yang berguna, ilmu yang fat. Dengan apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Syahwat tarkil ma'asinya bagian syahwat nikah. Kayaknya rajin dan astagfirullah, maksiat, telepon, video call, naudzubillah, apa itu? Makanya kami sampaikan, pintu halal harus buka hari ini. Tinggal nanti nikahmu dengan perempuan yang benar, bukan ada komitmen kita akan menikah tapi sama-sama mengerti deh, yuk, yang penting kita halal, baru nanti cari rezeki bersama-sama. Kalau saya begitu, ayahnya istri masih ngirim, orang tua masih ngirim, sama PSS bayar sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Haram tolong tinggal ilmu, nggak akan bertemu antara nurul ilmu, cahaya ilmu dengan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil azi. Kata Imam Waqi' Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya dari Allah tidak diberikan orang yang bermaksiat. Kalau sudah pengen nikah, ngadu pada romoyai, pada syekh, saya pengen nikah dan carikan istri yang benar. Setelah itu sama-sama belajar, sama-sama hikmah, sama-sama berjuang, enak. Kurang lebih seperti itu. Bismillah. Mungkin cukup apa karena waktu hujan. Santri, saya punya madhab sedikit beda ini. Kalau menikah gampang anak-anak. Kalau menikah tapi bisa belajar. Ada nikah. Ada 18, 19, pokoknya ingat dengan catatan setelah menikah harus semakin semangat belajar. Wah, jangan macam-macam. Kemudian masalah maisha sama-sama. Belum nikah makan, setelah nikah tetap makan. Ya jangan dirubah gaya hidupnya. Maka ustadz yang gaya hidupnya menjadikan wah jam tangannya merek ini, macam ini, handphonenya harus harga berapa, bajunya macam-macam, ada tersiksa dia hidupnya. Bang Asrof tahu tentang baju ini kira-kira harga berapa Bang Asrof? Paling murahnya baju, paling murahnya sorban di Bang Asrof nggak ada. Ini lebih murah lagi, percaya tidak? Bang Asrof, coba lihat, ini jualan baju betul. Cari sorban yang paling murah di tempatnya Bang Asrof. Ada yang lebih murah dari ini? Nggak ada kayaknya. Anda nggak perlu lagi. Jangan biasa dengan action gaya. Khususnya para asatid. Menyiksa, nggak akan bisa bangun pondok dan bisa berjuang. Nanti cari adalah uang. Kemana-mana untuk uang, cari uang. Lupa jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bersama. Jangan ada tanya ini. Silakan. Satu aja cukup insyaallah. Yang penting sambung hati. Terima kasih diucapkan kepada Bu Yahya atas jawapan soalan tadi. Dan sebenarnya ada tanya satu tuh. Maju. Kelihatan. Maju. Atau ini, terserah. Ini sana dulu dah. Cukup satu. Yang mana bebas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin untuk bertanya. Saya nak bertanya. Kadang-kadang kita dapat ilmu tu banyak, tapi bila nak amal tu dia jadi berat. Dan kadang-kadang bila kita cuba amal tu, dia akan lama-lama dia akan jadi berat dan kita akan tinggal untuk amal ilmu tersebut. Itu soalan saya dulu. Apa arti dari mengamalkan ilmu? Ada ilmu yang maksudnya mengamalkan harus sudah kerjakan. Ilmu tentang fardu ain. Ilmu tentang fardu ain. Ilmu wudu, ilmu sholat. Kalau ilmu fardu ain nggak berat. Semuanya bisa. Semuanya harus melakukan. Akan tapi ada ilmu-ilmu yang kita cukup mengetahui dan beritahu pada orang, tapi nggak perlu mengamalkan. Ilmu perang di medan laga jihad misalnya, kita nggak ada perang, ngapain kita perang? Jangan kebayang mau nanti perang, nggak ada perang hari ini. Ilmu zakat, nggak usah pusing. Sebab kalau anda tidak punya duit nggak wajib zakat, kan enteng, mau apa? Ilmu haji, waduh nanti keluar duit lagi haji. Anda jangan mikir aneh-aneh. Kalau anda pelarat nggak wajib haji, ya kan?
Puasa, udah saya gara-gara tahu puasanya. Nggak ada, Anda sakit nggak masih puasa? Jadi nggak, maksudnya kalau Imam Haddad dalam satu hikmahnya, ilmu yang sedikit jika engkau tidak bisa mengamalkannya, jangan berharap di saat ilmu banyak bisa mengamalkannya. Maka untuk mengamalkan ilmu justru dimulai dari saat Anda menjadi pemula penuntut ilmu. Yang Anda dengar amalkan. Ya pun sekelumit yang diamalkan. Jadi mencoba mengamalkan. Jangan takut masalah tidak mengamalkan lalu bagaimana. Ya, tahu dulu dong. Jadi yang perlu kita tahu dulu, sebab ilmu itu nanti menjadikan kita akan mengamalkan ilmu. Jadi belajarlah dulu. Ilmu yang akan mengajari kita untuk mengamalkan. Belajar dulu, bismillah. Sambil nanti tadi, karena kita mengambil ilmu dengan cara benar, rezeki halal, terus kita patuhi 3 hal tadi, ada mahabbah, ada adab, ada khidmah. Nanti bila-bila ilmunya manfaat. Mengamalkan jadi senang. Seperti itu ya, jangan ragu, bismillah. Menuntut ilmu. Jangan sampai kita salah paham tentang apa-apa ya. Misalnya apa? Saya takut riya. Kalau riya kan dosanya gede. Terus sudah kalau begitu nggak usah sedekah. Sebab nanti kalau sedekah malah kena riya. Jangan kacau. Ikhlas, ngomong ikhlas. Beramal dulu baru bicara ikhlas. Ngomong ikhlas kok tidak ada amalnya. Apa yang diikhlasin? Infak nggak pernah, ngomong ikhlas. Infak dulu baru belajar ikhlas. Gitu. Belajar ilmu dulu, nanti baru belajar mengamalkan. Belajar tidak ada hentinya, mana ya? Jadi jangan sampai ada bisikan-bisikan menjadikan kita tadi nggak maju dakwah. Saya harus punya duit dulu. Ya tadi, nanti kalau saya punya ilmu saya tidak bisa mengamalkannya. Mana yang nggak bisa Anda amalkan? Saya pengen tahu. Apa yang maksud mengamalkan itu? Mengamalkan adalah yang kita butuhkan lalu kita gunakan. Yang kita perlukan kita gunakan. Jadi kita belajar ilmu fikih dari bab awal sampai akhir kitab, tapi tidak semua kita amalkan. Kecuali dibutuhkan nanti waktu saya jual beli, bab tijarah saya ngerti. Sebab urusan tijarah berbisnis, biarpun Anda tidak punya ilmu fikih, Anda harus berbisnis. Habis itu tidak berbisnis. Jadi sebetulnya ilmumu itu menjadikan apa yang kau lakukan dalam kesehari-harianmu itu menjadi benar. Buang air tidak setiap hari. Ketandas tata tandas kan? Tinggal dengan ilmu baca doa, kaki kiri dulu. Sama ketandas. Makan enggak? Makan. Tinggal pakai bismillah. Makan enggak pakai ilmu khusus? Ya enggak? Tadi urusan laki perempuan, tinggal niat nikah. Apa sih yang berat ilmu? Jadi tinggal pahami. Jadi jangan sampai menjadi terbayang-bayang, oh nanti saya banyak bisa mengamalkan. Enggak, ilmu itu menjadikan langkahmu enak. Saya harus pergi ke pasar. Bahasanya, pergi ke pasar saya mau belanja. Tanya apa? Coba tanya kepada itu loh, tempatnya di mana dan sebagainya. Nanti kalau saya tanya nanti tambah berat. Saya nggak ada ngomong begitu. Setelah saya tanya, tahu enak. Ikan tempatnya di sana, sayur di sana, ini di sana. Masa saya ngomong, waduh nanti kalau saya banyak tanya, punya ilmu pergi ke pasar, nanti saya repot di pasar. Ya enggak dong, lebih enak ke pasar. Sehingga belanjanya cepat, belok kanan ikan, lurus sayur, belok kiri adalah, kan begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai ada bisikan-bisikan banyak. Kita harus menangkapi sisi bisikan setan melalui kebaikan. Maksudnya beliau itu kebaikan, mengamalkan ilmu, tapi jangan-jangan setan numpang sehingga akhirnya tidak menuntut ilmu. Kenapa? Semakin banyak tahu ilmunya, katanya siksanya semakin berat. Nah ini sama satu hadis, saya membaca satu hadis. Ini ternyata dicuri oleh setan, dibisikkan pada orang-orang. Hadis apa? Hadis tentang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di saat di padang mahsyar, di saat orang tidak ada di saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Di antara apa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Namanya sedekah apa? Sedekah sir. Sedekah sembunyi. Bagus ya? Ternyata hadis tentang sedekah sirri hadis yang paling disenangi oleh orang pelit. Nah, maka jangan dipakai hadis itu. Sebab orang pelit kalau diajak sedekah lalu ngomong, dan sedekah nggak harus ketahui sama orang kan? Setiap diajak sedekah tidak ketahui orang. Nah, akhirnya hadis yang dipakai oleh setan ini. Sehingga nggak mau sedekah. Kenapa? Diajak sedekah kok ngomong-ngomong. Dan memang tidak pernah sedekah dia. Nah, pakai hadis alasannya apa? Sedekah sirri. Oh tidak, sedekah terang-terangan 20 hari ini bagimu.
nggak pakai sedekah sirri. Ternyata orang cerdas adalah sedekah terang-terangan, sedekah sirri. Kayak Imam Ali, sedekah sesaat terang-terangan, sesaat sirri. Sehingga terang-terangan itu justru menjadikan ikhlas di sirinya. Sirri itu menjadikan hebat dengan terang-terangannya. Contoh, ayo, ria itu kayak apa sih? Pamer, saya sedekah 1.000 ringgit atau 10.000 ringgit. Tolong, saya nyumbang ke masjid ini, saya bantu ke masjid ini. Tapi tolong Tuan Guru Ahmad umumkan setiap Jumat saya nyumbang 10.000 ringgit. Orang akan ngomong, berderma kok dikasih tahu sama orang, ya kan? Begitu mungkin. Anda tidak tahu sesungguhnya orang ini lagi memerangi riak di dalam hatinya. Dia berderma ngomong, Tuan Guru Ahmad tolong saya berderma umumkan 10.000 ringgit. Padahal yang diberikan adalah 30.000 ringgit. 10 tak yang ditampilkan. Justru kalau memang orang sedekah sirri benar, berani sedekah terang-terangan untuk menutupi sirrinya. Biar sirri semakin sirri adalah sedekah terang-terangan. Loh, itu baru sirri. Sedekah sirri nggak pernah sedekah, bohong banget dia. Kalau Anda memang sedekah sirri misalnya, Pak, ayo sedekah Bang, sedekah, ayo bismillah. Kan sedekah sirri? Iya, sedekah memang baik sedekah sirri. Dia diterangkan begitu untuk menutupi. Bahwasanya di sana ada sirri. Untuk menutupi sirri adalah dengan jahri. Kalau nggak pakai jahri, tidak pernah punya sirri. Hati-hati. Nah ini, saya paham ini memahami celah-celah setan tadi. Kayak tadi apa? Pengen kaya dulu biar saya nggak minta di tangannya orang. Itu omongan setan lagi. Biar nggak berdakwah, akhirnya macet. Banyak. Termasuk tadi. Itulah saya. Kenapa kok saya begitu? Banyak penuntut ilmu, saya menghafal Quran. Kalau hafal Quran nanti dosanya gede. Wah, ini bahaya, nggak menghafal Quran. Ini kan pernah dengar kan? Salah memahami. Kalau hafal Quran itu kan hukumannya besar bagi orang yang melupakan Al-Quran. Ini salah tafsir. Semuanya akhirnya lebih baik nggak usah ngafal Quran. Oh, tambah bodoh semuanya. Apalagi apa? Orang alim tuh kalau dosa seksanya berlipat-lipat, mending bodoh saja. Sudah jadi bodoh semuanya, salah paham. Nah ini pertanyaan bagus sekali. Kenapa? Justru saya tidak pernah menyadari bahwasanya itu bahaya juga kalimat itu. Maksudnya apa? Pertanyaan penting sekali supaya kita tidak terjerumus. Mending bodoh aja deh biar nggak banyak hisab. Urusan bodoh, tapi urusan fulus nggak ada. Waduh, saya fakir aja deh biar nggak ada hisab di akhirat. Ada mau fakir? Angkat tangan. Nggak mau, pengennya saya kaya masuk surga kan gitu ya. Fakir aja deh biar nggak banyak ditanya nanti kan fakir hisabnya gede. Nggak usah, nggak ada orang ngomong gitu. Ini saja cukup insya Allah karena sudah malam. Tuan Guru di sini ya, Masya Allah. Cukup, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah rahman rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari ya Allah. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami pada guru kami Allah. Tambahkan kecintaan kami pada orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka, anak-anak kami, santri-santri yang belajar kepada kami ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, kemudahan dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami ya Allah. Dekatkan kami dengan para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari orang zalim ya Allah. Jauhkan kami dari orang fasik ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang Kau benci dan Kau murkai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang sempit rezeki lapangkan rezeki yang halal berberkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Allah. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauh dari benci, dengki, dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkailah pesantren ini, berkailah pendiri pesantren ini, berkailah guru-guru yang ada di sini, murabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkailah semua ya Allah, berkailah yang telah berderma di tempat ini Allah.
Berkailah semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah. Apakah berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan panjatan doa. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, haram di mata kami, haram di syahwat kami, salam di lisan kami, salam haram di telinga kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari durhaka pada orang tua kami, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ketentraman di hati kami di saat kami berada di tempat mulia, pesantren, masjid, tempat-tempat kebaikan ya Allah. Dan jadikan kami pendukung-pendukung di tempat tersebut, jadikan kami ahli-ahli tempat tersebut. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami, kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah akhir doa. Amin amin. Amin amin. Bismillah. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من يخافك ولا يرحمنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير ايامك يوم وفاك وانت راض عنا، واختم بالصالحات اعمالنا، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولدينا من شيخنا وللمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم. اللهم جل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.